salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin bihi uqatu katan fariju bihi kurabu wa tuqada bihi hawaitu wa tunalu bihi raghaibu wa usul hawatimi wa yustasqa umamu biwalihil karim wa ala alihi ashabihi bikulli lamhasin wa nafasi biadabi kullina lumila bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng panjenenganipun Bapak Cabuk Cawabuk Bapak Nur Arifin saha dumateng Bapak Muhammad Sahtanegara, ya Allah limpahkanlah rezeki kemenangan ya Allah supados mimpin Trenggalek sehingga merokat ya Allah. Ya Allah, Allahumma baligh ma qara'nahu wa ramadanahu li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal rahim sana gugur mana muslimin sunat wal mu'minina min al-ahya'i min walawat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Allahumma firlaha warhamhu wa'afihi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi Allahumma zil rahmah wal maghfirah. Kemudian kedua, saya bersama teman-teman ini ingin meminta doa dan napa niku nggih restu panjenengan sedoyonipun, karena mungkin panjenengan diugi sami mangertos bahwa Bapak Muhammad Nur Arifin, Bapak Syah Nata-Negara ini sudah membulatkan tekad untuk kembali memperjuangkan Kabupaten Trenggalek hingga periode kedua nanti sampai 2024. Sebetulnya kalau boleh ditanya, di awal tahun 2020 Bapak Muhammad Nur Arifin selalu bertanya kepada saya selaku pendamping hidupnya, maju lagi atau tidak, maju lagi atau tidak. Tapi saya selalu bilang, Bapak, saya panggilnya Papa Papa mau maju atau tidak, mau jadi pengusaha atau mau menjadi kepala daerah, Papa tetap suami saya. Artinya beliau tetap sangat istimewa bagi saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Bapak Muhammad Nur Arifin minta panjenengan mendampingi juga langkah kami. Mendampinginya dengan apa? Dengan doa. Meskipun setiap panjenengan sholat, setiap apa, saya minta panjenengan menyelipkan nama Bapak Muhammad Nur Arifin, Bapak Syah Nata-Negara, agar nanti pada tanggal 9 Desember tidak hanya menang saja, tapi juga selamat dunia akhiratnya. Nathan ya dulu. Kemudian kedua, kenapa panjenengan harus yakin bahwa Bapak Muhammad Nur Arifin adalah seorang pribadi yang tepat untuk menjadi kepala daerah untuk Kabupaten Trenggalek. Pertama, mungkin sedikit banyaknya panjenengan sudah merasakan bagaimana era kepemimpinan Bapak Muhammad Nur Arifin. Kalau dibilang sekarang perekonomiannya sudah meningkat dari 5,03 jadi 5,08 terus, tapi pasti saya yakin ada beberapa dari panjenengan yang masih belum menerima bantuan, mungkin ada yang masih belum verifikasi, masih dalam tahap verifikasi. Tadasipun asasnya pemerataan ini tidak bisa langsung suatu waktu, butuh beberapa waktu karena tahapannya, mekanismenya harus ditaati dengan benar. Tapi
yang bisa saya ucapkan dengan rasa penuh syukur, hanya di era kepemimpinan Mas Muhammad Nur Arifin, Kabupaten Trenggalek sekarang menjadi kabupaten yang dikenal di Indonesia bahkan di dunia, Bu. Banyak sekali kabupaten kota lain yang belajar ke Trenggalek tentang bagaimana penanganan pengentasan kemiskinan dengan baik di luar dana APBD. Datosipun menawi panjenengan mendengar bahwa Kabupaten Trenggalek itu programnya bagus-bagus sekarang, itu adalah murni program dari pusat. Saya bisa bicara bahwa tidak. Program dari pusat adalah program yang berkaitan erat dengan APBD, anggaran daerah yang digelontorkan untuk Kabupaten Trenggalek. Tapi hanya di Kabupaten Trenggalek saja yang bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Trenggalek, bisa mempercepat pengentasan masalah sosial yang ada di Kabupaten Trenggalek di luar dana APBD. Contohnya, Basnas, Badan Amil Zakat yang dimiliki Kabupaten Trenggalek. Dulu sebelum Mas Arifin menjabat, Basnas itu satu bulan hanya sekitar 900.000 yang diterima. Itu pun tidak ada transparansi dalam melaporkan. Lalu sama mboten? Tidak ada transparansi Basnas uangnya ini dikeapakan, dikemanakan. Setelah kepemimpinan Mas Muhammad Nur Arifin, Badan Amil Zakat Kabupaten Trenggalek yang tadinya satu bulan 900.000, sekarang setiap bulan itu bisa mengumpulkan uang 300 juta rupiah, 300 sampai 400 juta rupiah. Yang diperuntukkan mungkin panjenengan tahu betapa banyak yang sudah dibedah rumah, dari rumah-rumah yang belum layak huni menjadi rumah layak huni, sanitasi, lalu ngomong-ngomong Bu, bantuan-bantuan lansia, bantuan duafa, kursi roda, lain sebagainya, banyak sekali. Nah, program-program layanan pengentasan kemiskinan ini itu di luar dana APBD. Dari mana? Kok bisa dari 900.000 sampai 300 juta? Kok bisa segitu banyak? Pasti pertanyaannya gitu. Semua diinisiasi dari seluruh gaji Mas Arifin ketika dilantik sampai saat ini, semua diserahkan untuk Basnas. Datosipun kepala daerah yang satu-satunya tidak menerima gaji selama bekerja itu hanya di Kabupaten Trenggalek, hanya Muhammad Nur Arifin saja. Tidak pernah menerima gaji. Semua gajinya ditaruh di Basnas. Dengan inisiasi yang dilakukan Bapak Muhammad Nur Arifin, tentunya kepala-kepala OPD yang ada di bawah, dinas-dinas yang ada di bawah mengikuti Bu. Arahan gaji pekerja yang ada di dinas masing-masing itu harus diinfakkan ke Basnas. Datosipun sekarang Basnas menjadi satu bulan bisa sampai 300-400 juta rupiah. Jenengan bangga maupun boten Bu? Terus Mas Muhammad Nur Arifin itu dapat uangnya dari mana kalau gajinya tidak diterima dari awal menjabat? Sebelum kami menjadi kepala daerah, sampai sekarang kami sudah menjadi kepala daerah, Mas Arifin menafkahi saya dari jualan panci. Dan sampai sekarang jadi kepala daerah, jualannya masih tetap jualan panci. Kamu masih tetap punya sekolah, masih tetap punya bis pariwisata, masih tetap punya air mineral. Kami makan dari situ, dan sampai sekarang pun kami tidak menjadi jualan jalan alias memanfaatkan jabatan yang kami punya. Dan panjenengan tidak salah kalau memilih Mas Arifin, karena yang dicari Kabupaten Trenggalek, apalagi sekarang pandemi Covid Bu, kita harus balapan dengan turbulensi ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid. Meskipun yang dicari untuk Kabupaten Trenggalek itu adalah pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Trenggalek, yang visi misinya itu bisa memandang jauh ke depan, yang regulasi kebijakannya itu betul-betul ditata dengan baik caranya, yang berpikir nanti ke depan sampai 2030 Trenggalek itu mau dibawa kemana. Anak muda itu adalah simbol sebuah daerah itu berkualitas atau tidak. Kemudian pemuda sejati itu yang tidak hanya bersandar pada dan dari mana ia dilahirkan. Saya, panjenengan semua, kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Kita adalah anak-anak dari nenek moyang kita.
Kita adalah anak-anak dari leluhur kita. Meskipun kalau ditarik sampai atas, saya sama panjenengan satu saudara. Kita turunannya Nabi Adam alaihissalam. Lalu, nah, tapi kita bisa apa? Kalau kita hanya bersandar kepada nasib atau nasab kemuliaan leluhur kita, kalau kita tidak bergerak mencontoh beliau-beliaunya semudah mungkin. Nah, meskipun pemuda sejati adalah yang terus membangun, sama seperti leluhur yang selalu membangun dulu. Songo Desember pilihan bupati, jangan dilali, oh jangan dilali. Ayo milih Mas Ipin saiki supaya nek dadi bupati. Ayo milih Mas Ipin saiki supaya nek dadi bupati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Di mana Trenggalek? Di mana Trenggalek? Ibin Sawai, Ibin Sawai, aja liyane, Ibin Sawai, Ibin Sawai, Ibin Sawai, aja liyane. Pilihanku, Ibin Sawai, bupatiku. Menang, menang, menang. Impin saya pasti di hati untuk tetap